Apa yang melindungi kita di saat sulit? Melalui kemampuan dan kreativitas, walau serba terbatas. Untuk mampu memberi sepenuh hati, percaya ketulusan akan kembali kepada kita semua. Saat semua harus berubah, daripada bikin orang lain dan diri sendiri susah, mulailah menjaga kesadaran tentang wabah dengan memakai masker ketika sakit atau saat terpaksa keluar rumah. Kenakan dengan benar, mulut dan hidung harus tertutup. Jangan asal sentuh karena bisa jadi ada virus dan kuman yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, selalu cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Masker menghalangi kita dari COVID-19, tapi tidak menutupi untuk terus berbagi. Kebaikan selalu ada di balik semua ini. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Berubah usir wabah. Masker untuk semua. Saatnya memulai adaptasi kebiasaan baru dengan penuh disiplin. Setelah bepergian, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan bersihkan kacamata, handphone, barang bawaan, dan segera mandi sebelum bercengkrama dengan keluarga. Biasakan selalu ber-PHBS, rutin berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, bersihkan peralatan dan perabotan rumah tangga secara rutin, menjaga sirkulasi udara dalam rumah. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Semua menyiapkan diri, menjadikannya tempat yang aman. Saling menjaga diri, saling berbagi rasa aman. Bersama dalam doa, bersama untuk hidup sehat. Walau semua masih terbatas oleh waktu untuk tak berlama-lama bersama, namun semua tetaplah indah bersama dalam adaptasi kebiasaan baru. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. Selamat pagi. Dalam sukacita dan syukur kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saat ini akan beribadah dan sudah hadir di gedung Gereja GPIB Jemaat Kasih Karunia, Parung Serep, Ciledug, Tangerang, Banten, maupun Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang beribadah secara daring melalui siaran langsung YouTube channel Kasih Karunia. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GPIB Jemaat Kasih Karunia dan berkerinduan serta melakukan pelayanan, dapat menghubungi penatua dan diaken yang bertugas setelah ibadah ini atau datang ke kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja, hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan 5 sore. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah dimulai ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Hari ini adalah Minggu 19 sesudah Pentakosta. Tata ibadah yang dipergunakan adalah tata ibadah Minggu khusus Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Karena itu dimohon kita semua memperhatikan pengaturan yang ada dalam tata ibadah maupun yang akan ditampilkan di layar. Pelayan firman adalah Pendeta Sonya Alfi Umkeke Tony SSI Teol. Bagi jemaat yang membawa persembahan syukur dan persembahan persepuluhan, pada saat persembahan dipersilahkan memasukkan ke kotak yang tersedia di depan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang beribadah secara daring,
Pada saat persembahan dapat menyampaikannya melalui salah satu metode penyampaian, yaitu dengan tekan QR Code persembahan dan persembahan khusus yang akan ditampilkan pada layar perangkat Bapak, Ibu, Saudara-saudari gunakan. Dalam ibadah ini akan diedarkan satu kantong tambahan berwarna merah guna mendukung Panitia HUT ke-25 dan perayaan Natal 2021. Selama ibadah berlangsung, dimohon kepada seluruh warga jemaat untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang berlaku, dan khususnya tetap menggunakan masker. Pada saat prosesi pelayan firman dan presbiter keluar ruang ibadah, diminta jemaat tidak mendahului dan tetap menjaga jarak serta mengucapkan selamat hari Minggu tanpa berjabat tangan. Demi ketertiban dan keteraturan berlangsungnya ibadah, kami mohon agar handphone Bapak, Ibu, Saudara dapat dinonaktifkan atau dibuat silent mode. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang hendak ke kamar kecil, kami mohon dapat keluar ruang gereja ini melalui pintu utama gereja. Demikianlah informasi yang perlu kami sampaikan. Kita akan memulai ibadah kita, kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk memenuhi bangku-bangku yang masih kosong di bagian depan. Terima kasih. Mari kita mengambil waktu beberapa saat untuk bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita beribadah, kita perhatikan tata ibadah kita. Tuhan Allah menganugerahkan kehidupan bagi kita dan teristimewa Ia telah menggenapi janji keselamatan bagi kita, menyucikan kita melalui pengorbanan, kematian, dan kebangkitannya. Karenanya kita selalu patut bersyukur karena anugerahnya itu. Mari jemaat berdiri, kita menyanyikan pujian syukur bagi kita kepada Allah seraya menyatakan kesediaan kita untuk beribadah kepadanya. Angkat suaramu nyanyi bergerak.
berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah pada saat ini dibaca dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6, demikian. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus dari hati, agar kau dapat beribadah. Hati terarah padanya, firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yesaya 44, ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa
telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Kau tetap di samping Juru Selamatmu hingga kau jadi putih bersih. Berteduhkah kau di bawah salibnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat, mari berdiri dan bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 48 ayat 18. Demikian, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sekarang kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami pun mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam kami mendengarkan firman-Mu, ya Allah, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus terhadap firman-Mu yang senantiasa memberikan hikmat bagi kami untuk kami menjalani kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita akan mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan.
Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama hingga ke-5. Yang menyatakan, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Puji dan syukur karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 5, dalam mempersiapkan firman ini, itu saya membaca pasal-pasal sebelumnya dan juga ayat setelah. Dan ketika saya membaca pasal sebelumnya dan ayat setelahnya, saya teringat akan satu kata kunci, yaitu tentang saksi. Lalu kemudian saya cari tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apa sih pengertian saksi? Saksi ternyata di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Lalu ada penjelasan berikutnya menyatakan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus, dengan definisi dan penjelasan ini, saya kemudian berpikir bahwa ternyata saksi itu adalah sosok vital di dalam persidangan ataupun pengadilan. Kenapa? Karena keterangan saksi itu akan menjadi alat bukti dan juga menjadi salah satu pertimbangan yang akan mempengaruhi
keputusan yang diambil oleh hakim dan akan mempengaruhi keputusan yang akan diterima oleh orang yang sedang disidang pada. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita melihat, saya suka nonton film gitu ya, Law School namanya. Lalu di situ kalau kita lihat kehadiran saksi di dalam persidangan, tentu ia bukan main-main menjalankan perannya sebagai saksi. Ia harus bersumpah dan ia harus berkata dengan jujur, dengan penuh integritas untuk menceritakan apa yang ia alami, apa yang ia lihat tentang suatu peristiwa yang sedang dipersoalkan. Nah, di dalam pembacaan firman kita pada ibadah saat ini, di dalam kitab Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 5, saya melihat tentang situasi Rasul Paulus di mana ia menjalankan perannya sebagai saksi Kristus. Jika kita mau membaca di dalam ayat sebelumnya maupun pasal sebelumnya, di dalam pasal 21 itu diceritakan bahwa Paulus sebagai saksi Kristus pada saat itu sedang mengalami persidangan atau pengadilan. Ia sedang diadili oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi yang tidak menyukai kehadirannya. Rasul Paulus di dalam pembacaan kita, sebenarnya ia ada di dalam situasi yang terjepit, yang terhimpit, di mana ia mau dimasukkan ke dalam penjara, disesah, bahkan mau dibunuh karena pekerjaannya sebagai saksi Tuhan. Dan ketika kita melihat di dalam pembacaan kita pada pasal 22 ini ayat 1 sampai dengan 5, ini adalah bagian dari pidato Rasul Paulus ketika ia berbicara tentang pembelaan dirinya sebagai saksi Kristus. Kenapa ia berbicara tentang pembelaan dirinya? Karena begini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih. Di dalam pembacaan firman Tuhan, jika kita cermati, Paulus dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai orang Mesir yang mengajarkan ajaran sesat, yang menghasut orang-orang Israel untuk menentang hukum Taurat. Itu tuduhan orang Yahudi yang datang dari Asia kepada Paulus. Dan tuduhan itu ternyata ketika didengar oleh rakyat yang ada pada saat itu, mereka menjadi percaya. Sehingga Paulus ditangkap oleh prajurit-prajurit. Dan ketika Paulus ditangkap, para rakyat di sana berusaha untuk menyesah, memfitnah Paulus. Lalu kemudian kita lihat lagi bahwa di dalam penangkapan Paulus berusaha bernegosiasi dengan prajurit yang menangkapnya, juga orang-orang di sekelilingnya. Itu kita bisa lihat di dalam pasal 21 ayat 37 sampai dengan 40, di mana Paulus meminta izin untuk berbicara. Dia menjelaskan tentang identitasnya, bahwa dia bukanlah orang Mesir, tetapi dia juga adalah orang Yahudi yang datang dari Kilkia, kota yang terkenal pada saat itu. Dan di pasal 22 ia lengkapi penjelasan tentang identitasnya, bahwa ia adalah seorang Yahudi yang lahir di Tarsus, di tanah Kilkia, tetapi dibesarkan di kota itu dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Gamaliel itu pada saat itu merupakan seorang guru besar
yang reputasinya orang-orang sudah paham bahwa wah dia guru besar yang hebat, yang terkenal dengan ajaran-ajarannya. Oleh karena itu banyak orang menyebut Gamaliel ini sebagai Raban. Raban itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, Raban itu adalah guru para rabi-rabi. Nah, bisa bayangkan ya Bapak Ibu kalau dalam kehidupan kita sekarang bisa kita katakan Gamaliel ini sebagai profesor. Karena dia gurunya para orang-orang pintar, orang-orang hebat. Nah, Paulus sebagai murid Gamaliel ini mau menegaskan bahwa ia mengenal tentang hukum Taurat. Ia paham tentang hukum Taurat. Kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Dan sebagai orang Yahudi yang memberitakan firman Tuhan atau memberitakan tentang Kristus, ia mau katakan bahwa apa yang ia beritakan sesungguhnya tidak berlawanan dengan hukum Taurat itu sendiri. Memang ada beberapa tradisi yang dikritik, tetapi bukan berarti kritik itu menentang ataupun berusaha menghapuskan tradisi yang sudah ada. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Paulus membela dirinya dengan menyatakan bahwa ia adalah orang Yahudi dan ketika kita baca, dia adalah seorang murid Gamaliel yang mengetahui tentang hukum Taurat, hukum nenek moyang. Dan ia adalah orang yang giat bekerja bagi Allah. Sama seperti orang-orang Yahudi yang menuduh ia pada saat itu. Bahkan Paulus katakan bahwa ketika ia bekerja giat bagi Allah, reputasinya pada saat itu sudah diakui oleh imam besar maupun majelis tua-tua dari orang-orang Yahudi. Berarti begitu banyak sebenarnya pekerjaan Paulus maupun pelayanan Paulus sebagai orang Yahudi untuk membela bangsanya sendiri. Tetapi Paulus lanjutkan di dalam penjelasannya bahwa di dalam pekerjaannya bagi Allah, ia mengalami satu pengalaman iman yang merubah hidupnya. Yang tadinya dia giat bekerja bagi Allah dengan cara yang salah, dengan cara menyesah orang-orang yang mengetahui jalan Tuhan atau jalan Kristus, menganiaya orang-orang itu, bahkan membunuh orang-orang itu. Ia katakan ketika ia mendapatkan pengalaman iman di dalam perjalanannya ke Damsyik, ia kemudian berubah karena dari pengalaman iman tersebut ia telah mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang mana? Suara Tuhan yang mengatakan kepadanya bahwa bahwa akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari pengalaman iman yang dirasakan, yang dialami oleh Paulus secara pribadi ini membuat Rasul Paulus menjadi berbalik, bertobat kepada Tuhan, lalu kemudian ia menyatakan imannya kepada Kristus. Bahkan ia pun mau melayani Kristus dengan seluruh sisa hidupnya. Dengan apa yang senantiasa menjadi komitmen dari Rasul Paulus, yaitu melayani Tuhan dengan seluruh sisa hidupnya, ia melakukan pelayanan itu dengan boleh kita katakan totalitas. Oleh karena itu, Rasul Paulus ketika ia dalam situasi yang terjepit, situasi di mana orang-orang berusaha untuk menyesah, bahkan menghukum Rasul Paulus tetap memiliki iman yang teguh. Ia tidak goyah terhadap perannya sebagai saksi Kristus. Sebagai saksi Kristus, ia yakin dan percaya bahwa Allah
yang memilihnya, yang menetapkannya untuk menjadi saksinya, maka Allah pun akan menyertainya di dalam setiap karya pelayanannya. Meskipun ada berbagai tantangan yang datang dan berusaha untuk mengikis iman Rasul Paulus, bahkan membuat Rasul Paulus untuk lari dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai saksi Kristus. Rasul Paulus dengan keteguhan imannya, ia boleh menyingkirkan semua. Ia boleh dengan yakin dan percaya, dengan komitmennya, ia tetap membela kebenaran Kristus. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita dapat melihat dengan keberaniannya, Rasul Paulus, selain ia melakukan pembelaan diri, menjelaskan tentang identitasnya, ia pun bersaksi tentang pengalaman imannya bersama dengan Kristus, yang dapat mengubah dirinya untuk yakin dan percaya mengikuti jalan kebenaran Tuhan dengan tepat. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang Tuhan kasihi, tentu kita bisa katakan bahwa peran Rasul Paulus sebagai saksi sudah Paulus mengerti. Karena sebagai orang yang tadinya ia giat sekali untuk menganiaya pengikut Kristus ketika ia pernah mendengar sendiri suara Tuhan, mengalami sendiri pengalaman iman, lalu kemudian dia bertobat dan berbalik, ia kemudian menjadi saksi Kristus yang benar dan tepat, yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran Kristus, bahkan memberitakan tentang apa yang Kristus lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tidak takut akan setiap konsekuensi atau bahaya yang mengintainya. Rasul Paulus dengan keyakinan iman dan dengan kesadaran sebagai saksi Kristus, ia tetap memberitakan firman Tuhan. Karena ia yakin dan percaya bahwa apa yang diberitakannya adalah jalan kebenaran yang akan membawa setiap orang untuk datang kepada Tuhan dengan cara yang tepat. Dan itu sudah menjadi berkat bagi kehidupan Paulus maupun bagi setiap orang yang mendengar tentang kesaksiannya lalu kemudian percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan kasihi, sebenarnya melalui firman Tuhan ini, apa yang mau kita refleksikan? Yang mau kita refleksikan adalah sebagai orang beriman, orang Kristen yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, sudah memberikan diri untuk dibaptis dan mengatakan janji, ya dengan segenap hatiku mau menjadi pengikut Kristus. Kita ini adalah saksi-saksi Kristus yang sama seperti Paulus. Kita adalah saksi Kristus yang senantiasa dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk memberitakan jalan kebenaran yang telah terlebih dahulu Kristus lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang dapat menyuarakan suara Allah yang akan membawa damai sejahtera dan kehidupan yang penuh kasih di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagai saksi Kristus ini, melalui firman ini dapat kita lihat, ternyata bukanlah hal yang mudah. Dan menjadi saksi Kristus bukan berarti kehidupan kita akan selalu senang-senang saja. Tapi dari pemberitaan firman ini, kita boleh belajar melalui situasi yang dialami oleh Paulus. Ternyata menjadi saksi Kristus, kita juga akan menghadapi tantangan dan pergumulan di tengah-tengah dunia ini.
bahkan ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai saksinya. Ketika kita mengalami tantangan dan pergumulan, bahkan konsekuensi yang belum tentu menguntungkan kita di dalam memberitakan firman Tuhan, pertanyaannya, maukah kita seperti Paulus yang dengan teguh tetap memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan? Meskipun ia tahu konsekuensi yang akan ia alami itu bukanlah konsekuensi yang mengenakan. Karena kalau kita baca di dalam ayat berikutnya, akhirnya Paulus tetap ditangkap dan orang-orang pada saat itu yang mendengarkan kesaksiannya tetap berkata, enyahkanlah dia. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini khususnya sebagai orang beriman, kadang kita terperangkap dengan pemikiran bahwa ketika kita menjadi saksi Kristus, ketika kita setia, maka kehidupan kita harus senang, harus enak, tidak boleh ada beban pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Tapi melalui firman ini justru kita diingatkan kembali, menjadi saksi Kristus itu bukan berarti kehidupanmu akan selalu nyaman, akan selalu enak, tanpa ada pergumulan dan tanpa ada tantangan. Justru melalui firman kali ini kita diingatkan bahwa di tengah-tengah pergumulan itu, maukah sebagai saksi Kristus kita tetap memberitakan firman Tuhan. Kita tetap mengambil keputusan untuk mengikuti jalan yang senantiasa Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu berbicara tentang menjadi saksi Kristus sebagai orang-orang beriman, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk terlebih dahulu mengintrospeksi diri, meresapi bagaimana pengalaman iman Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pernah dirasakan di sepanjang kehidupan ini. Apakah di dalam pengalaman Bapak, Ibu, saudara-saudari di tengah-tengah dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pernah merasakan perjumpaan yang intim bersama dengan Tuhan? Merasakan atau mendengar atau mengalami sendiri kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Di dalam pengalaman iman Rasul Paulus, kebaikan yang diterima oleh Rasul Paulus adalah ketika ia buta, ia boleh dipulihkan. Matanya dicelikan kembali, sehingga ia merasakan bahwa Allah sungguh baik, sungguh berkarya, dan ia mau untuk dengan totalitas melayaninya. Begitupun dengan kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita pikirkan, mari kita resapi, mari kita introspeksi lagi perjalanan kehidupan kita, di mana Allah telah berkarya dan memberikan kebaikan-kebaikannya yang membuat kita sampai pada saat ini tetap percaya kepada Allah, kepada kuasa-Nya, bahkan kepada Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita sudah merefleksikan perjalanan kehidupan kita, dan kita sudah percaya dan mengaminkan bahwa kita telah menerima kebaikan Allah, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita mengamalkan, mewartakan, memberitakan kebaikan Allah yang sudah kita terima itu dimanapun Tuhan menempatkan kita. Di dalam situasi apapun. Sebagaimana Rasul Paulus yang dia mau memberitakan tentang pengalamannya bersama Tuhan. Di dalam keadaan apapun, dimanapun, kita pun perlu demikian. Karena memberitakan tentang kebaikan Tuhan
menjadi saksi yang menceritakan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan, itu sebenarnya adalah hak dan juga berkat bagi kita. Sebagai pengikut Kristus, kita bukan hanya menjadi pengikut yang pasif, yang hanya tahu menerima, tapi kita lupa dengan peran kita untuk kita juga ikut dalam rencana, yaitu mau membawa kebenaran di tengah dunia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada sebagai anggota gereja, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk melakukan apa yang Rasul Paulus lakukan, yaitu teguh di dalam iman dan juga berani untuk terus menjadi saksi Tuhan dalam setiap keadaan dan juga dimanapun Tuhan menempatkan kita. Setiap pergumulan dan tantangan yang menghampiri, tetap yakin dan percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai, ialah Sang Immanuel yang tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam kebinasaan. Kalau kita baca dari firman Tuhan di Kisah Para Rasul ini, menarik Bapak Ibu kisahnya. Rasul Paulus setelah dia dibilang enyahkanlah dia, lalu dia mau ditangkap oleh pegawai Romawi, ia terselamatkan. Oleh apa? Oleh statusnya sebagai anggota kewarganegaraan Rom, di mana itu adalah keanggotaan yang spesial, yang istimewa, yang tidak semua orang bisa miliki. Dan orang dengan status kewarganegaraan Rom ini tidak bisa diperlakukan semena-mena. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus, tentu ketika Tuhan mengutus kita dan memakai kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, pasti kita akan disertai dan juga diperlengkapi untuk kuat menghadapi setiap tantangan, rintangan, bahkan pergumulan yang kita hadapi. Yakinlah kepada Tuhan, perteguhlah iman, karena itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita semua untuk terus maju melangkah ke depan sebagai saksi Tuhan yang memberitakan tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, baik di lingkungan keluarga kita, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, bahkan di tengah-tengah persoalan. Dan ketika kita sudah mengimani hal itu, jangan pikirkan tentang konsekuensi yang akan kita dapatkan. Menjadi saksi, jadilah saksi yang berani untuk memberitakan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih berpikir tentang konsekuensi yang kita dapatkan ketika kita mau mempersaksikan tentang Tuhan, itu tanpa kita sadari, kita tergoda ke dalam sikap mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Makanya saya katakan, kalau kita mau memberitakan firman Tuhan, beritakan saja. Karena apa? Karena kita memberitakan itu kan sebagai ungkapan syukur. Jadi jangan kita pikirkan tentang konsekuensi apa yang kita dapatkan, tapi beritakanlah dan biarkan Tuhan yang menyempurnakan dan Tuhan yang berkarya di dalam pemberitaan tentang kesaksian kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk tetap teguh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan,
Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus. Kami haturkan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Dan pada saat ini ya Allah, di tengah-tengah syukur kami mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya ya Tuhan, Tuhan senantiasa berkenan untuk memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, baik Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama dengan wakilnya, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju. Berkati mereka semua ya Tuhan, agar di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin, mereka boleh dikuatkan hanya dengan hikmat dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, bagi seluruh pemimpin lembaga tinggi negara kami, termasuk Panglima TNI dan Kapolri, dan juga jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kiranya Tuhan memberkati, berkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah ini. Tapi kami yakin dan percaya, ketika Tuhan senantiasa menolong mereka, menuntun mereka, maka mereka pun akan Tuhan mampukan untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dengan tepat, dengan bijaksana, dan penuh integritas. Kami berdoa bagi wilayah Banten, Tuhan memberkati, berkati Gubernur Banten, dan juga setiap pemimpin-pemimpin daerah di Banten ini, biarlah melalui berkat Tuhan, pemimpin kami dengan penuh hikmat, boleh menjalankan dan menata wilayah Banten ini dengan baik, sehingga damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kami boleh dapat benar-benar dirasakan, baik bagi kami maupun bagi seluruh rakyat Banten, bahkan jika lebih besar lagi untuk seluruh rakyat Indonesia. Bapa di sorga, pada saat ini dalam doa kami bagi pemerintah, kami pun mau berdoa bagi proses pengadaan dan pendistribusian vaksin serta pelaksanaan vaksinasi yang masih berlangsung di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap para tenaga kesehatan yang dengan setia memberikan dirinya di dalam proses vaksinasi ini. Biarlah Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, dan Tuhan juga yang menyertai setiap tugas dan tanggung jawab mereka, agar melalui apa yang mereka lakukan, keadaan pandemi COVID-19 yang kami alami boleh semakin cepat ditanggulangi dan juga diantisipasi. Kami berdoa juga ya Allah pada saat ini bagi seluruh masyarakat Indonesia di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga negara kami agar kami boleh setia dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Bahkan kami mau untuk bersama-sama
berkolaborasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi setiap permasalahan yang dialami oleh bangsa kami, baik permasalahan ekonomi maupun permasalahan kriminal yang terjadi. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami boleh pulih di dalam pergumulan yang dialami oleh bangsa kami. Kami serahkan setiap para pemimpin yang bertanggung jawab untuk menanggulangi pergumulan ekonomi dan pergumulan kriminal yang terjadi di bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan Tuhan yang menuntun mereka untuk menyelesaikan pergumulan yang ada pada saat ini. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang berada di Papua. Kiranya Tuhan memberkati pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional itu agar boleh berjalan dengan baik. Hingga melalui Pekan Olahraga Nasional itu, bangsa kami boleh semakin memahami tentang pentingnya bersatu padu mendukung setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Allah, kami pun mau membawa dalam doa bagi seluruh gereja yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati setiap gereja-gerejamu di dalam pelayanan mereka, agar melalui apa yang mereka lakukan, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kami berdoa secara khusus bagi GPIB, tempat di mana kami bernaung, kiranya Tuhan memberkati. Berkati GPIB ini Tuhan, yang terdiri dari 326 jemaat mandiri dan 251 jemaat Pospelkes. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani di setiap jemaat, begitu juga dengan program-program pelayanan. Kiranya Tuhan yang memberkati, agar pelayanan yang kami lakukan itu senantiasa boleh menjadi persembahan yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami pun berdoa bagi setiap warga jemaatnya, agar melalui pelayanan gereja-Mu, khususnya GPIB ini, iman kami boleh semakin bertambah, dan kami boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih tepat, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Di tengah doa kami bagi GPIB Tuhan, kami pun hendak berdoa secara khusus bagi jemaat kami, yaitu GPIB Jemaat Kasih Karunia. Kiranya Tuhan memberkati jemaat GPIB Kasih Karunia di dalam setiap kegiatan pelayanannya, baik kegiatan peribadahan, kegiatan podcast, kegiatan renovasi rumah ibadah di Pospel Taman Adiasa, bahkan kegiatan-kegiatan yang senantiasa diprogram untuk semakin memperkuat iman jemaat. Tuhan berkati setiap kegiatan kami agar boleh menjadi persembahan yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap pelayan-pelayan yang melayani di jemaat kami, kiranya Tuhan memberkati. Berkati secara khusus hamba-Mu, Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang selaku Ketua Majelis Jemaat bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan memberkati beliau di dalam setiap karya pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga bagi setiap penatua dan diaken bersama dengan keluarga mereka yang telah memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap penatua dan diaken, baik di dalam kehidupan rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan, bahkan juga di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa dapat menjadi sumber semangat, sumber kekuatan untuk mereka memberikan diri yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami pun hendak berdoa bagi setiap pelayan PA dan PT, karyawan kantor dan kostor, bahkan seluruh pengurus pelkat-pelkat dan komisi-komisi. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi diri untuk terlibat di dalam pelayanan.
Berkati mereka Tuhan di dalam masa muda mereka, di dalam kehidupan pribadi mereka. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka dengan hikmat, agar mereka boleh terus melayani Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami pun pada saat ini ya Tuhan mau berdoa secara khusus bagi setiap anggota jemaat-Mu yang ada di GPIB Kasih Karunia, baik dari sektor 1 sampai dengan sektor 6, bahkan juga yang ada di jemaat Pospel Taman Adiasa. Bapa di sorga, kiranya Tuhan mau memberkati seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan di dalam apapun aktivitas yang mereka lakukan pada saat ini. Berkati mereka ya Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan rumah tangga mereka, agar setiap jemaat-Mu dapat menjadi keluarga yang takut akan Tuhan saja. Kami berdoa juga bagi setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh jemaat GPIB Kasih Karunia dan Pospel Taman Adiasa ini, Tuhan yang memberkati. Kiranya Tuhan membukakan pintu-pintu berkat bagi setiap pekerjaan dan usaha kami, agar kami pun dapat diperkenankan untuk mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kami, bahkan keluarga kami, untuk bertahan hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, di tengah doa kami pun teringat akan setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh dan dalam situasi pemulihan. Kami berdoa bagi saudara kami yang bernama Ibu Panggabean Borutobing, Bapak Jerry Papilaya, Bapak Willy Lekahena, Bapak Aha Siregar, Ibu Kristi Siregar Simanungkalit, Bapak Sahid, Bapak Daniel Barapa, Ibu Titi Pasaribu, Ibu Elia Wastipandi, Saudari Kristi Sukapdi, Bapak Abraham Tanamal, Bapak Penatua Mujiono, Ibu Riris Mayor, dan Bapak Jonathan Tiku Padang. Bapa di sorga, di tengah-tengah kelemahan tubuh yang dialami oleh saudara-saudara kami mohon Tuhan senantiasa menjamah saudara-saudara kami ini. Tuhan senantiasa mau pulihkan setiap anggota-anggota tubuh yang sakit. Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan oleh saudara kami untuk kembali pulih dan sehat. Berkati setiap makanan yang dimakan, berkati setiap minuman yang dikonsumsi, bahkan setiap obat-obatan dan perawatan. Berkati itu semua Tuhan, dan biarlah Tuhan pakai sebagai alat dan sarana Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi anggota keluarga yang dengan setia merawat saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan ini, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka, agar dengan kecukupan yang Tuhan anugerahkan, mereka boleh dengan setia dan dengan penuh belas kasih merawat saudara-saudara kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami pun mau berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang akan mengalami pertambahan usia selama sepekan ini. Kami berdoa bagi Joseph Orohulesin, Bapak Darman, Bapak Jogi Simbolon, Ibu Tineke Tampaguma, Ibu Esther Suwono, Saudara Abraham Kasdo Persang, Saudari Abigail Keila Silalahi, Angel Victoria Muni, Bapak Hasudungan Silalahi, Ibu Oktariana Pandiangan, Salomo Tambunan, Esther Simanjuntak, Bapak Rido Travolta Kyuniko, Bapak Victor Saragi, Octavianus Salawati, Jeffrey Bresman Nababan, Joanna Jatmiko, Ibu Ernita Manulang, dan Brenda Olivia Pandiangan. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang akan mengalami pertambahan usia di dalam pekan ini. Kiranya Tuhan setiap anugerah pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka boleh semakin menguatkan iman mereka, bahkan
menjadi bukti bagi mereka pemeliharaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah berkat pertambahan usia ini dapat senantiasa boleh menjadikan saudara-saudara kami semakin dewasa, baik di dalam kehidupan maupun di dalam iman kepada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap hari-hari depan yang akan ditapaki oleh saudara-saudara kami dengan usia yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan tuntun mereka agar mereka boleh berjalan di jalan kebenaran Tuhan, dan mereka pun boleh senantiasa merajut masa depan yang penuh harapan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini Tuhan, kami pun mau berdoa bagi keluarga yang dalam sepekan ini sedang mengalami pergumulan. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Delti Sondak, keluarga Bapak Markus Silahoy, keluarga Ibu Desi Gabriel, keluarga Oktavianus Salawati, keluarga Santo Ratu, keluarga Daulat Harahap, keluarga Mangansi Sitorus, keluarga Manahan Nainggolan, keluarga Ibu Lincerida Nababan, keluarga Ibu Sukamti Soekarno di Mataram, keluarga Hendi Hura, keluarga Muller Pandiangan, keluarga Leksi Muni, keluarga Ibu Sisilia Angar Mase. Bapa di sorga, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh keluarga saudara kami ini, kami yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berada bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya ya Tuhan, kehadiran Tuhan senantiasa boleh mencurahkan hikmat bagi saudara-saudara kami di dalam mereka menanggulangi pergumulan yang mereka hadapi. Kuatkan dan teguhkanlah iman saudara-saudara kami Tuhan, agar pergumulan yang mereka hadapi boleh mereka hadapi dengan bijaksana dan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa mau menyelesaikan pergumulan saudara-saudara kami seturut waktu dan kehendak Tuhan. Sebagai manusia kami terbatas, tapi kami yakin dan percaya kuasa dan karya Tuhan tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami, termasuk di dalam keluarga-keluarga saudara kami yang sedang bergumul ini. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami pun mau berdoa secara khusus bagi saudara kami yang bersyukur dan bersukacita atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan perkawinan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Denny Hartama dan Ibu Elizabeth Apriliani yang pada pekan ini akan mengalami pertambahan usia perkawinan. Kiranya ya Tuhan, syukur pertambahan usia ini boleh semakin dihayati oleh saudara kami Bapak Denny Hartama dan Ibu Elizabeth Apriliani, agar mereka boleh membangun rumah tangga yang senantiasa semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati relasi suami istri mereka, agar mereka boleh merawat cinta yang senantiasa Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Berkati juga setiap anak-anak yang ada, agar mereka boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami pun berdoa bagi setiap kami yang hari ini datang untuk menghampiri hadirat-Mu di dalam ibadah pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa mau menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan yang kami alami Tuhan, mungkin saja ada pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, bahkan pergumulan di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan kami. Kami mohon Tuhan, rahmat dan hikmat Tuhan bagi kami, agar kami semakin dikuatkan untuk senantiasa menyelesaikan pergumulan kami dengan pengharapan kepada Tuhan.
Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati agar keluarga kami boleh senantiasa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, dan keluarga yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berhenti, bahkan berkat dan kuasa-Mu akan terus seperti air mengalir di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sadarkanlah kami agar kami mau terus datang kepadamu, membawa diri dengan penuh kerendahan hati untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab dari surat 2 Korintus 9 ayat 7-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Persembahan Bapak Ibu dapat disampaikan dengan metode men-scan QR code yang ditampilkan di layar, atau transfer bank, atau disampaikan langsung dalam bentuk melalui amplop yang sudah diberikan kepada setiap keluarga. Dan dalam kesempatan ini ada persembahan khusus untuk mendukung PGI dan kantong khusus untuk mendukung panitia HUT dan Natal. Tuhan memberkati jemaat dan persembahan jemaat. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Dia akan
Jemaat, mari berdiri. Kita bawa persembahan yang kita kumpulkan kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur hati kami. Jadikanlah persembahan kami ini berkat untuk mewartakan kasih dan keadilan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatiannya untuk penegasan pokok-pokok warta jemaat ibadah hari Minggu 3 Oktober 2021 di GPIB Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug pukul 9.00 WIB. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kita semua yang dapat beribadah saat ini, baik yang beribadah langsung di gedung gereja maupun yang beribadah secara daring melalui live streaming kanal YouTube GPIB Kasih Karunia Ciledug. Dan kepada semua pelayan dan petugas ibadah, khususnya kepada Pendeta Sonya Alfi Keketoni, kami sampaikan ungkapan terima kasih, diringi doa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam rangka tugas panggilan dan pengutusan kita bersama, kami menyampaikan beberapa hal perlu untuk mendapat perhatian kita bersama, sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa kelas katekisasi hari ini Minggu 3 Oktober 2021 mulai pukul 12.00 WIB secara luring bagi warga jemaat sektor 1 sampai dengan 6 di GKK 1 dan daring bagi warga jemaat Pospel melalui media Zoom meeting. Link akan dibagikan melalui WA grup katekisasi. Mohon perhatian orang tua katekisan dan para katekisan. Yang kedua, kegiatan peribadahan dalam 1 minggu ke depan sebagai berikut. Ibadah keluarga terpadu dilaksanakan pada hari Rabu 6 Oktober 2021 mulai pukul 19.30 WIB. Ibadah ini diikuti oleh seluruh warga jemaat dari sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan seluruh presbiter dan warga jemaat Pospel Taman Adiasa hadir dan mengikuti ibadah ini langsung dari rumah ibadah Pospel. Persekutuan doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 mulai pukul 5.00 WIB secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kiranya semua kita dapat mengambil bagian dalam persekutuan doa ini. Ibadah Pelkat PKLU akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 mulai pukul 10.00 WIB, bertempat di GKK 2. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh warga Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKP akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021 mulai pukul 17.00 WIB, bertempat di GKK 2. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh anggota Pelkat PKP. Ibadah Pelkat GP akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 September 2021, mulai pukul 19.00 WIB, bertempat di GKK 2. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh anggota Pelkat GP. Dimohon para presbiter, korsek, dan pengurus Pelkat-Pelkat memperhatikan tugas-tugas untuk ibadah-ibadah tersebut yang dapat dilihat dalam warta jemaat. Yang ketiga, disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa Kamis 7 Oktober 2021 mulai pukul 18.30 WIB akan disiarkan PHMJ episode 70 dengan topik Child Free. Kiranya semua warga jemaat dapat mengikuti podcast ini melalui link podcast yang di-share di WA grup jemaat. Yang keempat, disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa pada Kamis 7 Oktober 2021 mulai pukul 19.30 WIB akan dilaksanakan Bible Talk and Sharing sebagai ruang pembinaan dan sharing bagi warga jemaat. Kali ini membahas topik Satu Badai Beda Bahtera. Kiranya semua warga jemaat dapat mengikuti dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Yang kelima, diinformasikan kepada anggota penerima bantuan diakonia anak asuh bahwa akan dilaksanakan pembagian bantuan diakonia atau anak asuh pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 mulai pukul 9.00 WIB bertempat di kantor gereja. Yang keenam, disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Jevon Edlin Arteri Hura, sektor pelayanan 6, dengan Saudari Mutiara Christine Telaum Banua pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 9.00 WIB. Percakapan pastoral dan persiapan ibadah akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB bertempat di GKK 2. Mohon dukungan dan doa jemaat. Yang ketujuh,
Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini menerima anugerah pertambahan usia kelahiran dan atau pertambahan usia perkawinan, kami menyampaikan selamat berbahagia dan bersyukur, diiringi doa kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Kedelapan, bagi Bapak Ibu yang menyampaikan pengucapan syukur atau persepuluhan dengan transfer ke rekening gereja atau dengan QR Code, dapat mengirimkan screenshot atau bukti transaksi ke kantor gereja untuk dapat dicatat sesuai dengan nama pemberi persembahan tersebut. Demikianlah pokok-pokok warta yang perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Dihimbau agar seluruh warga jemaat dapat memperhatikan warta jemaat pada setiap ibadah. Warta jemaat lengkap disediakan dalam bentuk cetak dan dalam bentuk file PDF yang dibagikan dalam WA Group Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri. Kita akan menerima amanat pengutusan. Mari kita jalani pengutusan dari Allah. Kita masuki kehidupan kita dengan terus melakukan kehendak-Nya, dengan setia dan sungguh-sungguh dalam setiap karya layan yang dipercayakan Allah kepada kita. Jemaat, mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.